Oke, untuk soal konteks berikutnya sebenarnya ada tuh nanya jarak maksimal, kecepatan maksimal, sama percepatan maksimal. Itu nanti akan ditanyakan ya. Cuman gue akan ajarin secara fisis juga dan secara logika sebenarnya. Jadi misalkan gue nanya tentang jarak maksimal. Secara logika, jarak maksimal itu adalah jarak paling jauh yang bisa kita capai ketika kita bergerak. Oke, kita datang dari kata kalimat itu. Jarak terjauh sampai kita berhenti bergerak. Misalkan gue di sini startnya, di detik 0 misalkan. Terus gue jalan sampai akhirnya nyampe sini. Logikanya kalau gue pengen jaraknya paling jauh, artinya gue harus sudah berhenti, betul? Gue harus berhenti. Karena kalau belum berhenti, ya gue nambah terus jaraknya, dan itu bukan jarak maksimum. Sehingga akhirnya informasi berhenti ini bilang ke kita bahwa kecepatan ketika kita pengen jaraknya terjauh, maka kecepatannya udah harus nol. Nah ini yang terjadi jika objek sudah berhenti atau dengan kata lain v-nya itu sama dengan nol. Sehingga akhirnya lu bisa tahu kapan dia jaraknya maksimal ketika kecepatannya itu nilainya nol. Dan jangan lupa kecepatan itu didapat dari turunan si xt-nya dan itu bernilai nol. Contoh. Misalkan gue punya xt itu sama dengan 4t tambah 2 misalkan. Terus ditanya jarak paling jauhnya jarak maksimumnya berapa misalkan. Jarak maksimumnya berapa. Sehingga akhirnya lu tahu jarak maksimum itu terjadi kalau v-nya udah 0. Sehingga v itu didapat dari ddt, dari si xt-nya. Yang mana nilainya itu harus 0. Lu turunin sekarang. Sebenarnya ini agak aneh, gue otak-atik tambah 2t. Nah gitulah. Terus gue ubah persamaannya. Lu turunin sekarang si xt-nya, ddt dari si xt 4t kuadrat tambah 2t, tapi hasilnya harus 0, seperti itu. Sehingga akhirnya di sini lu akan ngerti. Kalau lu turunin kan 4t kuadrat turunnya 8t tambah 2 itu hasilnya adalah 0, seperti itu. Nah, ini kan adalah persamaan vt-nya ya, karena kan udah diturunin. Tapi vt-nya akan bernilai 0. Sehingga akhirnya lu bisa tahu detiknya biasanya tuh 8t. Ini mungkin persamaannya akan jadi aneh, minus berarti kalau mau ya yap. Nah, ini enggak ya, tidak akan merubah konsep, gue cuma merubah angka-angkanya aja. Nah, berarti 8t min 2 hasilnya 0. Dan lu tahu 8t itu sama dengan 2. Sehingga t-nya dapat 2 per 8 atau sama dengan 1/4. Itu artinya ketika 1/4 detik, t-nya akan menghasilkan, vt-nya akan menghasilkan 0. Apa kesimpulan yang kita dapat? Berarti kalau t-nya 1/4, jaraknya udah maksimal. Karena vt-nya kalau dimasukin 1/4, vt-nya hasilnya 0. Dan itu adalah syarat untuk jarak yang maksimal. Step berikutnya, yang lo harus lakuin adalah masukin ke xt-nya. 4t kuadrat min 2t. Sehingga endingnya dulu akan dapat si nilai dari jarak maksimalnya. Seperti itu. Hingga ini lo dapat 1/16 ya nih. Dikurangi ini coret jadi 2 1/2, sehingga akhirnya lo akan dapat 4/16. Lo kalau sederhanain bagi 4 ya 1/4 dikurangi 1/2 seperti itu. Dan hasilnya lo akan dapat. Kunci dari nyari jarak maksimal atau kecepatan maksimal atau percepatan maksimal itu sebenarnya adalah mencari t-nya ya. Kita harus cari t-nya dulu. Lalu masukin ke persamaan sebelumnya yang sebelum kita turunin. Kayak gitu prosedurnya tuh. Nah, ini contoh juga ya 4t kuadrat tambah 2t tadi. Nah, kalau kecepatan maksimal, konsepnya juga sebenarnya sederhana, tapi lo harus di reminder dulu lah mungkin sama arti dari kata percepatan. Gue jelasin dulu, percepatan itu artinya perubahan kecepatan. Jadi selama nilai percepatannya tuh ada, misalkan A-nya 2 meter per second lah, let's say, kuadrat. Selama A-nya masih bernilai sesuatu, 2 atau minus juga nggak masalah, itu artinya kecepatannya akan berubah. Kecepatan akan berubah. Apa yang terjadi kalau kecepatannya berubah? Berarti dia belum maksimal kecepatannya. Seperti itu. Jadi kan karena nambah lagi kayak gitu. Jadi belum maksimal. Sehingga akhirnya untuk bisa tahu kecepatan maksimal, nggak boleh ada pertambahan kecepatan lagi. Atau dengan kata lain, si A-nya harus bernilai sama dengan 0. Lo ingat, A itu didapat dari DDT dari si VT, dari video sebelumnya ya. Dan ini harus 0 katanya nilainya. Sehingga ya udah, ini adalah syaratnya kayak gitu untuk bisa tahu kapan kecepatannya bernilai maksimal dengan cara kita akan dapetin t-nya. Contoh nih, 4t kuadrat tambah 4t. Wah, ini gue ngasihnya xt ya, oke nggak masalah.
Terus tentukan kecepatan maksimal. Ini ada yang salah deh. Ini harusnya percepatan ya. Ya bener nih kecepatan maksimal. Sehingga akhirnya lu dapat xt sama dengan 4t kuadrat. Gue ganti ya min 4t. Kayaknya angkanya nggak akan bener. 4t kuadrat min 4t. Lu turunin dulu kayaknya 2 kali nih. ddt dari xt 8t min 4 berarti, dan lu turunin lagi sekali ddt dari, ini kan jadi vt ya, ddt dari vt berarti ddt dari si 8t min 4 ini lu turunin sekarang, sehingga ini dapat jawabannya 8. Berarti a nya bernilai 8 sebetulnya, at nya bernilai 8 karena kan ddt vt ini adalah si at nya. Kita pengen, oh ini udah malah persamaan jadi aneh ya, mungkin ada yang harus gue rekomendasi lagi, tapi nggak apa-apa. Berarti kalau misalkan anggap aja, sorry gue ubah lagi deh, ini pangkat 3 mungkin, atau nggak usah nih. Anggap aja ini mungkin berbeda sama soal di atas, tapi 8t min 2 aja misalkan. Sorry, ini nggak ada berhubungan sama soal di atas ya, persamaan ini ternyata jelek. Berarti kan untuk bisa tahu kecepatan maksimal, kita harus tahu dulu kapan delta t, atau sorry, at itu bernilai 0. Sehingga 8t min 2 sama dengan 0, akhirnya lo akan dapat 8t sama dengan 2, atau dengan kata lain t-nya adalah 2 per 8. Itu artinya seperempat lagi ya, sama kebetulan. Akhirnya untuk nyari kecepatan maksimal, kita tahu A-nya 0, dan A0 itu terjadi ketika V-nya maksimal. Dan kapan dia bernilai A0-nya? A itu bernilai 0, berarti ketika T-nya adalah seperempat. Jadi mungkin pembahasannya lo ulang-ulang ya, nggak masalah ya. Jadi lu akan dapat Vt sama dengan let's say lu gua punya persamaan aja deh. Jadinya yang tadi itu 4t kuadrat min 2t berarti. Lu masukin tuh si t-nya yang lu dapat tadi. Kayak gitu. Nanti lu akan dapat angkanya. Nah, itu adalah kecepatan maksimalnya. Seperti itu. Sama halnya dengan percepatan maksimal, lu juga bisa cari dengan cara turunannya ya, ddt dari at-nya itu harus nilainya 0. Sehingga ini nanti lu akan dapat. Sebenarnya konsepnya yang tadi yang gue sempat singgung di video sebelumnya, yang ini nih. X max tuh bakal terjadi kalau turunannya menghasilkan 0. V max terjadi kalau turunan V-nya justru bernilai 0. A max itu bisa terjadi ketika A-nya kita turunin hasilnya harus 0. Intinya sama semuanya, nyari waktu untuk kita masukin lagi ke persamaan sebelum dituruninnya. Nyari T. Kita harus nyari T ketika syarat tersebut terjadi seperti itu. Itu adalah yang kita sebut sebagai konsep jarak maksimal, kecepatan maksimal maupun percepatan maksimal gitu. Jadi lo ingetin syaratnya. Syaratnya apa tadi? Misalkan kalau jarak maksimal V-nya harus 0. Kalau kecepatan maksimal berarti A-nya harus 0 gitu. Tapi kalau percepatan maksimal nggak ada yang harus, ya harus ada yang 0 sih, tapi kan nggak ada namanya ya. Tapi intinya adalah turunan si AT-nya dia harus bernilai 0. Kayak gitu. Simple kok.